Apa itu TV analog ke digitalnya? Itu begini, kalau dulu kalau TV analog itu kan satu saluran, misalnya itu satu saluran untuk satu TV. Misalnya saluran 26, misal begitu kan. Itu untuk satu TV toh. Tapi digital tidak. Satu saluran 26 itu bisa untuk beberapa stasiun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan pada kali ini podcast saya spesial sekali karena saya bersama dengan Pak Budi Siberlian dari Balik Cinema Indonesia. Dan selamat malam Pak Budi. Selamat malam, Mas. Ya, alhamdulillah Pak Budi. Dan sedikit saya tertarik dengan Balik Cinema Indonesia karena di masa sekarang saya sering sekali dan sering banget mendapatkan bahwa ada event-event, kemudian ada kompetisi-kompetisi dan kegiatan-kegiatan yang semakin kesini itu semakin banyak tentang menyinggung film. Baik itu tentang kegiatan pendidikan ataupun kegiatan iklan layanan masyarakat, itu sekarang banyak yang menggunakan media film. Nah, menurut Pak Budi dari Balik Cinema Indonesia, apakah itu sebuah perkembangan film sekarang, gimana itu Pak Budi? Ya, sebenarnya sih memang sudah zamannya kali ya, Mas ya. Dan itu memang sebuah peluang baru lah sebenarnya untuk anak-anak muda terutama gitu, untuk lebih dalam lagi dia menggali dan belajar film, terus kemudian untuk mengembangkannya gitu. Udah itu aja, Mas. Dan dengan banyaknya kegiatan film itu otomatis kan itu mengundang sebuah banyak masalah bagi dia yang baru mengenal. Untuk yang baru mengenal film, baik itu peralatan, baik itu teknik, baik itu tentang macam-macam jenis-jenis film begitu kan. Nah, sejauh mana sih pengetahuan masyarakat tentang film yang mereka tahu? Sebenarnya masyarakat itu sekarang mereka itu sudah gandrung dengan film. Jadi mereka bikin video sendiri, jalan-jalan itu sudah film. Gitu. Jadi jalan-jalan itu sudah film, rame-rame kegiatan dengan teman-temannya itu sudah film. Jadi mereka sebenarnya itu sudah akrab dengan film. Cuman memang kalau berbicara film itu orang cenderung kepada ada yang profesional dan ada yang memang lagi dolanan. Itu kayak gitu aja, Mas. Nah, memang yang sekarang sering dipakai anak-anak, baik anak muda ataupun mungkin orang yang udah dewasa juga, dengan adanya sekarang ada YouTube, dengan sekarang adanya aplikasi kayak TikTok, kayak Snack, itu kan ruang-ruang yang menampilkan kreasi mereka tentang film. Nah, di situ nanti ngaruh nggak ke ke industri film itu sendiri? Enggak sih. Jadi mungkin sekarang gadget sudah ada 4K, sudah ada Full HD gitu. Tapi industri film dia akan tetap menjadi leader gitu nantinya. Tetap saja itu. Film-film bioskop itu sudah untuk era nanti itu mereka sudah punya teknologi baru itu sebenarnya. Ya kita lihat aja nanti setelah pandemi ini pasti akan keluar juga teknologinya itu untuk dunia film profesional itu akan keluar itu. Terus untuk budaya untuk yang budaya film ini kebetulan ini kan gara-gara pandemi ya, maksudnya gara-gara pandemi jadi akhirnya muncul apa-apa itu dibikin virtual atau dalam bentuk video atau dalam bentuk film. Atau memang inikah udah masanya untuk merubah media informasi atau mungkin media promosi ke dalam bentuk film? Ya sebenarnya sebelum pandemi juga sebenarnya kan media-media promosi melalui film itu sebenarnya sudah berjalan, Mas. Gitu kayak gitu. Jadi kebetulan ini pandemi itu terus kemudian lebih banyak lagi memang akhirnya itu begitu. Jadi seolah-olah kayak mempercepat waktu tuntutan untuk harus bisa sekarang gitu sekarang. Iya, begitu. Karena memang sekarang di dunia pendidikan terutama di sekolah atau mungkin di madrasah yang sekarang mempunyai keterbatasan dalam dia berpromosi karena batasan physical distancing yang tidak boleh pergi jauh-jauh dan sebagainya, yang otomatis kan penyebaran yang dalam media visual saja yang di banner dan sebagainya kan tidak terlalu efektif karena mereka pada standby di rumah.
Nah, jadi sekarang pun dunia pendidikan itu merasa aku harus bisa bikin film nih. Harus merasa bikin film tapi yang support untuk mempromosikan lembaganya atau madrasahnya. Tapi masalahnya tidak semua lembaga itu mempunyai ya karyawan lah atau mungkin SDM yang bisa menuju ke situ. Nah mungkin dari jenengan ada masuk gimana itu? Ya memang harus mulai apa ya dari kalangan film sendiri ya, dari para sinias itu yang sudah profesional ya. Ya memang kan ya memang ini saatnya juga peluang juga gitu kan untuk masuk ke sekolah terus kemudian memberikan pelatihan film itu dan sebagainya. Soalnya begini, kemungkinan ya Mas ya, itu tahun 2024 itu memang semua promosi memang akan tetap menggunakan media film. Itu pasti itu. Jadinya memang kebutuhan ke depan, kebutuhan SDM yang mengerti film ini terbuka luas itu di tahun 2024 ke sana itu. 2024. Kenapa 2024, Pak? Ya kita kan nggak tahu ya prediksi mengenai COVID-19 ini ya. Tapi hitungannya 2024 itu memang zaman itu sudah zamannya itu sudah begitu. Kita kan tahu lah ya kalau ada kesulitan baru berarti nanti akan ada peluang baru gitu. Itu kita tinggal hanya bagaimana kita bermain saja di situ. Ya ini anak-anak sekolah ini kan memang perlu diberi pembinaan Mas. Jadi mereka perlu dilatih ini mengenai film itu Mas. Gitu. Nah kalau orang misalnya gini, ya kalau orang SMK misalnya jurusan broadcast ya, oke lah ya mereka itu mereka sudah belajar mengenai televisi, mereka sudah belajar membuat film dan sebagainya. Terus bagaimana dengan lulusan dari madrasah aliyah, ya kan? Nanti seorang mereka lulus bagaimana ini? Kalau cuma belajar agama kan mungkin ada mulut nyinyir ya. Karena kan kalau cuma belajar agama toh gitu ngapain juga masuk di madrasah aliyah? Kenapa nggak SMA-nya dia di SMK saja? Kan begitu. Terus nanti belajar agamanya di rumah atau di masjid dekat kan begitu. Nah, kalau rampungnya tidak punya keterampilan ini juga repot. Jadi menurut saya ya memang ini waktunya madrasah aliyah begitu. Terus kemudian MTS itu sudah mulai juga harus diajari mengenai film itu. Dan ini peluang besarnya gini Mas, itu undang-undang itu pasal 72 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 migrasi dari TV analog ke digital. TV analog ke TV digital. Iya, itu artinya nanti akan banyak bermunculan juga TV-TV daerah Mas. Gitu. Jadinya ya ini kan peluang sebenarnya untuk orang-orang yang memang untuk anak-anak muda yang memang dia menggemari film, menggemari televisi itu peluang untuk mereka gitu. Migrasi dari media TV analog ke digital. Bedanya apa itu TV analog ke digitalnya? Itu begini, kalau TV analog itu kan satu saluran, misalnya itu satu saluran untuk satu TV. Misalnya saluran 26, misal begitu kan. Itu untuk satu TV toh. Tapi digital tidak. Satu saluran 26 itu bisa untuk beberapa stasiun TV. Itu begitu. Berarti lebih banyak. Kalau misalnya di Banyumas tersedia misalnya 2 saluran begitu. Satu saluran diisi oleh 6, berarti sudah siap untuk 12 televisi. Berarti kan akan banyak muncul pengusaha TV. Banyak pengusaha TV berarti juga akan muncul talenta untuk mengisi. Butuh dunia televisi butuh. Nah, film pun begitu nanti. Akan muncul production baru. Mungkin juga sanggar-sanggar baru. Mungkin juga LPK yang mengajarkan itu tentang film itu. Iya. Jadi sebelum nanti terlambat zaman, lebih baik mereka belajar sekarang, terus kemudian nanti mereka bisa malah menjadi pengajar kan begitu. Terus kemudian menyambung dengan itu tadi sekarang juga di masa pandemi ini banyak sekali kompetisi, baik itu mungkin dari lembaga atau apa yang membuat iklanan layanan masyarakat yang mengingatkan tentang waspada kita ke pandemi, tapi dalam bentuk film pendek. Macam-macam. Nah, apakah itu efektif daripada dalam bentuk poster apa gitu gimana? Sebenarnya efektif Mas. Itu jadi kalau film itu ya apapun itu sebenarnya kalau konten audio visual itu pasti menciptakan hubungan emosional. Nah, khusus untuk film ini memang nanti punya hubungan emosional yang sangat kuat.
Karena itu mempengaruhi apa namanya? Karena ketika orang nonton film mereka akan masuk ke dalamnya. Kalau kita nonton apa namanya iklan kan tidak. Iya. Kita seperti mendengar monolog saja. Tapi Iya. kalau film kita bisa berpihak sama tokoh protagonis, membenci tokoh antagonis. Ini kan berarti keterlibatan secara emosional. Nah itu kalau untuk film-film pandemi itu memang efektif sekali melalui film. Bentuk film ya. Iya mas. Karena memang saya sendiri ngerasakan dengan nonton film ikranan layanan masyarakat jadi lebih apa ya, lebih terngiang aja sih, memang lebih ibaratnya kita melihat suatu kejadian yang sama. Ih, aku ingat film yang itu tuh. Terpahat dalam hati. Iya. Oke, itu tentang ikranan layanan masyarakat. Terus kemudian apakah dalam bentuk video promosi lembaga lah ya, video promosi sekolah, apakah juga perlu dibikin cerita-cerita kayak di ILM gitu? Sekarang begini mas, peluangnya itu begini. Kalau kita membuat film mengenai anak nakal misalnya, dia terus kemudian masuk pondok pesantren, misalnya itu ternyata kisah nyata, dan dia menjadi anak yang berubah, sudah tidak jadi anak nakal lagi mas, maka ini kan sudah jelas bukti. Itu kan begitu. Nah film itu kalau dia mengakhiri itu dosa kebanyakan promo, itu jelas sudah ada buktinya. Itu begitu. Terus kemudian lagi ada sekolah yang apa namanya punya apa namanya misalnya dia sekolah itu punya ruang musik yang gede, yang lengkap, ya kan. Jadi tanpa banyak promosi juga udah ketahuan kalau ruang musiknya udah ini. Jadi itu begitu. Dan kecenderungan orang sekarang itu juga nggak maulah juga dia cuman mendengar cerita tok gitu loh. Jadi mereka lebih senang apa, mengikuti alur, menilai sendiri. Orang itu sekarang itu orang cenderung menilai sendiri. Contohnya dalam satu, misalnya jenengan nonton salah satu konten YouTube ya. Itu kan komentar dari setiap netizen berbeda. Anda baca saja tuh, Anda mungkin lihat video di Facebook, komentar tiap orangnya netizen bisa berbeda. Baik yang pro maupun yang kontra pasti ada ya. Itu begitu. Oke. Terus tapi pokoknya intinya efektif. Tapi kembali ke tadi di masalah awal, di setiap lembaga itu kan tidak semua punya SDM untuk menuju ke film gitu ya. Kalau misalkan dan ternyata di musim sekarang yang udah kita rasakan di pandemi, ya sadar atau tidak lembaga harus mengupgrade dirinya untuk bisa mulai menyesuaikan diri dalam bentuk promosi dalam media film itu. Nah masalahnya karena tidak ada SDM yang itu, apa sih yang harus kita siapkan? Apa sih yang harus kita mulai dari mana untuk bisa mulai memproduksi sebuah film? Ya minimal jika itu lembaga itu untuk promosi gitulah. Mas kalau tidak ada SDM gimana mau produksi mas? Jadi memang yang paling enak itu memang sekolah mencoba dulu lah membuat film. Terus kemudian mengajak beberapa siswa yang mungkin tadinya nggak minat film, terus kemudian nanti dipertontonkan, mudah-mudahan ini menginspirasi mereka itu mas. Itu begitu mas. Tapi yang jelas ketika sudah ada SDM yang minat, maka sebaiknya sekolah segera menyiapkan fasilitasnya. SDM itu artinya kemampuan atau minat? Ya itu mas, orang-orang yang berminat mas. Anak-anak yang memang berminat, yang mereka memiliki apa ya? Kalau zamannya saya itu namanya minat dan bakat gitu. Kalau minat nggak punya bakat juga cilaka. Nah itu SDM mas. Cilaka. Iya cilaka mas. Jadi berminat tapi tidak ada bakat. Peribahasanya itu mas apa ya? Kelapa kejen, kelapa cumplung mas. Jadi itu. Jadi memang harus minat dan bakat itu memang harus mulai di itu. Tapi saya rasa kalau minat ya, kalau minat dilihat dari histori anak-anak zaman sekarang, dengan dia aktif di media baik itu YouTube, TikTok atau dan sebagainya, dia akan memproduksi film-film kecil yang dia suka dengan ya seumuran mereka lah. Apakah dia dengan bikin cerita pendek dan sebagainya. Saya yakin dengan bentuk produk itu sebuah indikasi bahwa mereka itu berminat. Mereka itu berminat. Cuma saya yakin tidak semua di antara mereka itu tahu
alur untuk belajar membuat film. Misal nih, kita mau membuat film, apa sih yang harus kita siapkan? Niat gitu kan. Oke, aku udah minat, aku udah niat. Terus setelah aku udah minat dan niat, apalagi nih yang aku harus siapkan? Naskah. Setelah itu baru peralatan. Naskah dulu baru peralatan. Iya, naskah dulu baru peralatan. Jadi kalau belum punya peralatan, yang pertama itu punya naskah dulu. Karena peralatan itu bisa pinjam, ya kan, bisa pakai HP dan sebagainya. Itu saya yakin sudah ada itu. Tapi kalau untuk profesional ya perlu kamera profesional. Tapi yang pertama memang kalau menurut saya, kalau kita mau membuat film, siapkan dulu krunya. Yang kedua naskahnya, artisnya. Setelah itu baru peralatannya. Kami juga sering membuat film. Ketika kita ingin membuat sebuah angle tertentu, kami harus membuat alat sendiri yang memang belum ada gitu. Untuk kebutuhan eksekusi gambar. Untuk kebutuhan eksekusi, untuk kebutuhan pengambilan gambar. Kadang kita bikin alat sendiri. Karena memang nggak ada atau nggak ada. Misalnya rig bawah air. Jadi kita perlu adegan orang berenang di air dan harus dikejar oleh kameramen. Ini kan tidak ada alatnya. Tidak ada alatnya. Jadi kita harus membuat sendiri alat itu, rig itu, sehingga dia bisa melayang di air. Bukan terapung loh ya. Bukan terapung dia, tapi dia harus melayang di dalam air. Bukan tenggelam, tapi melayang di dalam air. Nah ini, itu begitu mas. Tapi kalau untuk yang belajar ya mungkin nggak sampai ke situ lah ya. Itu hanya contoh yang film itu ya. Tapi sebenarnya alat-alat itu tuh kita bisa bikin. Yang pertama memang kamera dulu. Kamera dulu. Dan oke, itu tentang yang film. Dan tambah lagi problem di sebuah lembaga. Itu tadi kan yang dibahas adalah tentang anak. Ya. Tentang anaknya, mempersiapkan anaknya. Nah, untuk mempersiapkan anaknya, pelakunya atau pemainnya adalah kan pengajar. Nah, tidak dipungkiri juga tidak semua pengajar itu mau main film. Bukan hanya mau, mungkin mau tidak bisa, atau nggak mau, atau udah nggak bisa gitu. Nah mungkin ya. Oke. Terus gimana tuh solusinya menurut Pak Putih? Aku repot juga. Ya mungkin kayak clue lah. Artinya ini kan tuntutan. Iya. Tuntutan. Ya, kalau memang ingin maju, saya kira harus ada kesepakatan tuh antara pengajar dengan siswanya itu. Pengajarnya ya, pendidik itu memang harus nyontoni gitu loh. Kembali lagi tugasnya guru siapa kan, digugu dan ditiru dan menjadi teladan kan di depan. Jadi mau tidak mau ya memang memaksa diri saya harus memberi contoh. Harus bisa itu harus ya. Bisa dia. Terus untuk bikin film itu misal nih kita menggunakan kayak